Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, jumpa lagi nih di program terupdate kita, di mana lagi kalau bukan di Startup Riau. Nah, di siang ini kita akan membahas tema yakni layanan ojek online khusus perempuan, yakni Si-Jack. Nah, siapa nih teman-teman di rumah yang sudah mengenal aplikasi Si-Jack? Atau jangan-jangan teman-teman di rumah sudah mengenal nih, sudah menggunakan aplikasi Si-Jack ini? Karena seperti yang kita ketahui, aplikasi Si-Jack ini sudah berkembang juga dan teknologi-teknologi sekarang sudah makin canggih, makin modern. Apalagi aplikasi yang berkembang ini kita pasti jadi lebih seneng banget ya mengenal aplikasi-aplikasinya. Baiklah, di siang ini kita sudah kedatangan bintang tamu yakni Mbak Ranti Lestari sebagai salah satu komunitas Si-Jack Pekanbaru. Langsung saja kita sapa ya. Selamat siang, Mbak. Siang, Mbak. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Gimana nih? Lancar nggak apanya? Alhamdulillah sejauh ini lancar ya, walaupun masih pandemi kayak gini. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya. Baiklah teman-teman, Si-Jack. Baiklah teman-teman. Baiklah teman-teman, buat teman-teman di rumah yang ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada program Startup Riau kita, bisa langsung menghubungi pesawat telepon yang telah tertera di layar televisi teman-teman di rumah. Baiklah, kita langsung saja berbincang-bincang nih dengan Mbak Ranti, karena udah nggak sabar banget nih. Oke, Mbak Ranti, gimana nih? Sudah mulai menyebar secara nasional, bisa diceritakan nggak tentang startup Si-Jack Pekanbaru ini? Nah, jadi pertama kali kenapa kita bangun Si-Jack ini itu supaya kita nih kadang kan merasa risih nih kalau untuk ojek bareng yang laki-laki yang cowok gitu. Jadi kita nih butuh kenyamanan yang para perempuan, makanya kita buat ini Si-Jack khusus para perempuan. Gitu. Jadi Si-Jack ini sudah ada di Pekanbaru ya? Sudah ada di Pekanbaru sejak 2017 ya. 2017 sudah di Pekanbaru. Berarti awal mulanya tuh gimana sih Mbak? Si-Jack ini sudah ada di mana sih awal mulanya? Jadi awal mulanya ini pertama tuh di Bandung. Nah, itu oleh Mas Yofi nih foundernya sama istrinya Mbak Dita. Jadi mereka buat di sana dan sekarang udah berkembang di beberapa provinsi. Sudah sekitar 17 provinsi. 17 provinsi, banyak banget ya. Alhamdulillah. Lalu apa sih idenya Mbak Ranti untuk mengikuti Si-Jack ini, aplikasi ini? Apalagi kan banyak nih perempuan-perempuan yang masih kayak gengsi atau gimana jadi ojek online perempuan. Nah, jadi awal saya kenapa pengen ikut gabung di sini tuh karena pertama kan kuliah juga nih. Nah, itu nggak ada kegiatan. Untuk ngisi kegiatan nih apa nih? Terus ketemu link di Si-Jack. Bagus banget nih supaya bisa ada yang ngebantu perempuan. Kita kan sama-sama perempuan nih, jadi nambah relasi juga. Nah, gitu. Oh, seperti itu. Berarti Mbak Ranti sendiri Si-Jack bekerja di aplikasi Si-Jack ini sekalian kuliah ya? Sekalian kuliah, jadi ngisi waktu kosong gitu, Mbak. Ngisi waktu kosong. Nah, itu mulainya emang dari kapan itu Si-Jack-nya ini? Apanya itu berjalannya? Masuk itu Mbak kan kuliah juga nih kan? Jadi saya ini mulai gabung masuk, itu di semester awal semester masuk kuliah hingga sekarang udah semester 5. Saat awal-awal dulu pasti belum banyak Si-Jack ini di Riau. Ada nggak kesulitan mulai berkembang di tahun-tahun awal? Masa itu kan awal-awal Mbak masuk di Si-Jack ini. Untuk tahun-tahun awalnya itu kita mungkin untuk pengenalan ya, karena banyak juga kan ojol lain. Nah, di situ kita gimana supaya dapat pasarnya. Nah, di situ tapi alhamdulillah karena memang segmentasi pasar kita itu khusus perempuan dan banyak banget nih respon positif dari para kita yang perempuan karena mereka merasa nyaman nih karena kita ya sama-sama perempuan, karena di situ yang dibutuhkan kan. Iya, benar-benar juga ya. Berarti Si-Jack ini sudah berkembang juga ya di Pekanbaru. Lalu Si-Jack ini kan ojek online khusus perempuan. Apa tidak malu jadi pengantar ojek online? Kalau untuk saya sih, saya nggak pernah malu gitu ya Mbak ya. Kalau untuk kerja, selagi bisa ngebantu orang gitu, saya bantu. Lagi pula
Ya, untuk nambah-nambah penghasilan. Nah itu kalau boleh tahu penghasilannya berapa tuh kalau dapat sehari? Kalau sehari bisa sekitar 50 sampai 100 lah, Mbak. 50 sampai 100. Tapi kalau misalnya di masa pandemi ini kan pasti kita kesulitan Lagi down ya. tuh, kesulitan. Itu kira-kira pendapatannya berapa? Itu kalau untuk sekarang ini, kalau untuk saya Mbak ya, itu nggak nyampe 50 lah, tapi alhamdulillah ya ada lancar. Ada. Itu bekerja dari kapan? Dari pagi? Kadang ya dari pagi, tapi ya karena ini kan sepi ya, kita kerja sampai malam. Itu pangkalan tempat ojek online-nya tuh di mana tuh? Oh jadi ini Yang biasa kita ngumpul-ngumpul kan komunitas. kalau sekarang kita nggak ada tempat pengumpulan, jadi kita ya standby di rumah Masing-masing masing-masing. aja ya. Paling kalau mau untuk meet up kan nanti ketemunya di sini gitu. Nah, Mbak Ranti, apakah ada skill untuk menjalankan startup Sijek ini? Untuk masuk di startup Sijek ini adakah skillnya? Mungkin ini kita pertama ini harus tahu, kan kita driver ojek ini, kita harus tahu jalan. Jalan-jalan mana yang harus kita lalui itu kita harus hafal. Kita harus bisa lihat maps. Gitu. Jadi untuk startupnya, ya. Itu syarat-syaratnya apa aja Syaratnya tuh itu kalau kita ingin bergabung di Sijek? Pertama kita harus punya SIM, karena kan kita berkendara kan Mbak ya. Iya. SIM, terus ya punya bisa dibilang apa ya? Apa? Untuk cara supaya kita enak ngobrol sama penumpangnya. Gitu. Karena kan garing juga kalau kita diem aja. Iya juga ya. Baiklah teman-teman di rumah, jika ada yang ingin mengisi waktu luang, kalian juga bisa bergabung di aplikasi Sijek ini ya. Lalu, di kalangan milenial, Sijek sudah memiliki tempat di hati mahasiswi. Punya keinginan nggak untuk mengajak teman-teman Mbak Ranti sendiri untuk gabung di Sijek ini? Ya, kalau saya ingin banget nih ngumpulin para mahasiswa, kawan-kawan. Apalagi kan ini positif banget, isinya kita para perempuan semua dengan rasa dan perasaan yang sama gitu kan. Nah, soalnya ini positif banget, kita sama-sama ngumpul di sini, sama-sama ngebantu para yang nggak ada kereta, nggak ada motor, kita bantu. Jadi kan nambah temen. Iya benar banget ya. Itu udah pernah nggak Mbak Ranti ajak teman-temannya? Alhamdulillah ada yang berminat. Ada yang berminat, udah ada yang gabung. Itu kira-kira berapa orang sih yang gabung? Banyak juga nggak? Lumayan Mbak. Lumayan banyak. Oh begitu. Baiklah, banyak startup ini muncul di Riau, banyak juga yang tidak bertahan lama. Kira-kira apa penyebabnya? Nah, salah satunya tuh segmentasi ya Mbak, karena kita kan fokusnya ini ke perempuan. Jadi dari sini tuh kita udah punya pasar tersendiri. Jadi karena udah ada pasar, terus karena ya udah. ya, Jadi begitu. Jadi apa yang membedakan Sijek ini dengan startup ojek online lainnya? ya seperti yang tadi yang sebelumnya nih itu karena kita khusus untuk membantu para perempuan di sini. Situ. Karena kita banyak juga ya perempuan-perempuan yang masih gengsi, yang masih Kadang kan kita ada rasa risih nih untuk iya, berboncengan dengan lawan jenis. Dan ada juga yang takut nih. Iya. Kan? Nah itu kira-kira ketika Mbak Ranti mengajak ojek online, mengajak konsumen yang ingin gabung, yang order itu pernah nggak ternyata mengetahui bahwa yang bergabung yang order ini ternyata laki-laki? Kemarin ada satu dia mesen dan ternyata dia mesennya tuh mesen order makanan, nggak mesen order untuk penumpang. Jadi di situ yang mesen tuh laki-laki dan setelah ditanya kami nggak langsung nolak. Setelah ditanya itu untuk istrinya gitu. Oh gitu. Istrinya yang make tapi HP suaminya gitu. Nah layanan di Sijek ini apa aja sih Mbak? Nah, selain kita ngantar penumpang, kita juga bisa konsumen ini bisa order makanan, barang untuk ngantar barang kita pun juga bisa. Juga bisa. Grab ada nggak yang kayak mobil gitu? Oh, kalau itu ada. Ada juga. Udah pakai mobil ada. Cuman sekarang masih ramai yang pakai sepeda motor. Gitu.
Itu kira-kira kalau di Pekanbaru udah berapa banyak sih orang yang sudah join? Tahu nggak? Lumayan banyak ya Mbak, tapi kalau untuk jumlahnya ya saya juga Tahu. kurang pasti. Oke, baiklah. Baiklah teman-teman semua, Startup akan kembali setelah yang satu ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Startup Riau. Baiklah teman-teman, Startup kembali lagi dan saatnya kita melanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Ranti. Oke Mbak Ranti, ini kan basis bisnisnya itu transportasi. Bagaimana persaingan dengan ojek pangkalan yang tidak menggunakan startup? Nah, kalau untuk persaingan sendiri, kan kita di sini udah punya aplikasi. Mungkin ada beberapa kendala, memang pasti ada untuk suatu bisnis itu ada kendalanya. Nah, tapi karena di sini kita menggunakan teknologi, mungkin di situ startup kita dibandingkan dengan ojek yang pangkalan di situ. Oke, selain aspek bisnis, startup CJEK juga banyak membuat komunitas dan kegiatan sosial atau non-profit. Bisa dijelaskan ke kita seperti apa kegiatan tersebut? Salah satunya itu untuk sekarang ini kita ada ngadain komunitas kurban, untuk kita kurban bareng. Nah, jadi gimana supaya kita nih bisa kurban secara mudah. Nah, di situ kita kembangin, kita ajak para kawan-kawan supaya ayo kita kurban gitu dengan biaya segini. Di sini jadi di apa ini anak bilangnya Donasikan atau gimana? Kumpul-kumpulin duitnya. Iya, kita nih jadi dari sananya itu mereka nyediain, mereka yang mediakan, yang saranakan gitu. Jadi gimana supaya kita bisa mudah si Jack ini para kawan-kawan supaya enak berkurban. Nah itu kegiatannya tuh udah berjalan, lagi berjalan atau gimana? Ini untuk saat ini lagi berjalan. Kan 2 minggu pas minggu lagi ya nih kita mau Idul Adha kan. Iya. Nah, sekarang masih berjalan, masih ya udah banyak juga yang mulai gabung. Itu langsung lewat sosial media apa berkumpul langsung atau Jadi gimana? itu kita lewat sosial media. Sosial media. Dan itu ditawarkan ke sosial media seperti Instagram gitu? Kalau untuk sekarang ini lebih banyak ke para drivernya. Oh, drivernya. Jadi para driver nih, ayo nih kita kawan-kawan yang pada driver nih kita kurban yok gitu. Tuh. Selain kurban, apalagi nih kegiatan yang lain atau yang sebelumnya sudah pernah dilakukan? Oh, itu ada juga kemarin Mbak ditanya deh, itu buka usaha makanan gitu. Nah, di situ jadi buka reseller. Jadi para driver ini punya pemasukan lain dari yang kita ngojekkan. Nah, jadi reseller dari usaha makanan mbaknya ini, dari situ kita ada pendapatan lain. Nah, dari situ. Jadi nggak hanya untuk ngojek aja, kita dapat tambahan lain dari usaha lain gitu. Nah, setahu saya nih kan, si Jack ini kan bisa juga nih ajak orang yang order itu lewat WhatsApp, benar? Ya. Jadi gimana? Kalau untuk sekarang lebih ramai, memang lebih mudah. Kita ada grupnya nih, grup WhatsApp. Jadi dari situ grup WhatsApp tuh para konsumen bisa langsung di situ mesen. Jadi mereka mesen, nanti dari adminnya nge-share kita ke grup driver. Nanti dari driver yang ngambil, siapa yang bisa dia ngambil gitu. Ada yang nelpon nih. Halo?
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Irwan di Pasir Putih. Ya, apa nih Pak? Apa yang ingin ditanyakan nih? Yang pertama, kita ingin tahu ini, saya kan punya anak perempuan. Kalau kita ingin bergabung ke teman-teman yang ada di Sijek ini, bisa kita tahu di Pekanbaru, apakah ada sekretariatnya, ada tempat ngumpulnya bagi komunitas Sijek ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada teman-teman saya umpamanya di kampus yang ingin bergabung, itu apakah memang wajib memiliki sepeda motor, SIM, atau ada persyaratan lain yang ditetapkan oleh Sijek? Nah, itu saja. Selamat berjuang teman-teman, Mbak Santi dan kawan-kawan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi bagaimana nih Mbak Ranti, bagaimana ingin bergabung nih? Karena Bapak tadi udah punya anak perempuan, dia di Pasir Putih. Apakah bisa bergabung kalau nggak ada sepeda motor, kendaraan? Mungkin salah satu syaratnya kita harus punya sepeda motor ya Mbak ya. Kan itu kan wajib. Ya wajib banget wajib ya. banget. Kalau nggak gimana cara? Kita bisa bawa penumpang. Iya juga ya. Jadi kalau untuk bisa gabung daftarnya, nanti ada nomor adminnya. Di situ kita bisa hubungi aja langsung ke adminnya. Gitu. Karena untuk sekretariasnya itu kita belum ada ya di sini di Pekan. Jadi masih melalui via WA. Tapi kalau yang mau order, kita udah ada aplikasinya nih, Sijek, udah ada di Play Store. Gitu. Itu gimana cara memberitahu nomor adminnya itu? Ya gimana ya saya ngasih taunya ya? Yaudah, langsung saja apa saja persyaratannya nih? Persyaratannya. Biar teman-teman di rumah juga pada tahu. Oke, yang pertama harus punya sepeda motor ya Mbak ya. Sepeda motor. Yang kedua tuh SIM. SIM. Karena SIM kan kita juga perlu kan. Kalau nggak punya SIM gimana? Ya kita nggak bisa. Karena kan salah satu syarat supaya kita berlalu lintas Iya kan. juga ya. Lanjut. Terus yang pastinya kita udah dapat izin ya dari bapak kita atau dari suami kita kalau yang udah berkeluarga dari situ. Jadi ya yang mesti banget ini untuk yang para driver supaya bisa gabung itu harus ingat jalan gitu. Karena kalau kita lupa jalan nih kita bakal nyasar gitu. Tapi kan bisa juga tuh kita ngeliat dari maps. Maps juga bisa dari situ. Jadi untuk ngeliat maps kan kadang kita ada yang nggak tahu tuh kan. Dari situ kita juga harus pandai-pandai gimana nih baca maps ini gitu. Jadi harus gitu. pandai juga baca maps. Ya, berarti pertanyaan Bapak tadi sudah terjawab kan? Baiklah, langsung saja Sinta ingin bertanya lagi kepada Mbak Ranti. Kemajuan teknologi begitu melekat dengan startup ini. Sejauh mana perkembangannya dari sisi pengguna aplikasi ini terjadi pada Kual Muda di Riau? Jadi untuk sekarang kita udah ada menggunakan aplikasi Sijek. Itu udah bisa kalau mau order itu bisa langsung download aja di Play Store itu Sijek, aplikasi Sijek. Nah untuk pengembangan teknologinya kita masih sekitaran situ. Jadi masih melalui aplikasi Sijek. Nah, Sijek ini sudah berkembang di berapa kota sih? Atau udah semua kota berkembangnya? Kalau untuk sekarang belum seluruh Indonesia ya Mbak ya. Kalau untuk sekarang ini udah 17 kota. Salah satunya kalau di Pekanbaru, di Padang pun juga udah ada. Padang juga udah ada. Kalau di Papua ada nggak? Di Papua kita belum. Belum ada? Belum ada. Oh, tuh di mana lagi tuh yang belum ada tuh? Daerah Kalimantan ada beberapa yang belum. Ada betul. Baiklah, pandemi COVID ini kan membuat startup begitu digemari. Apakah ini salah satu potensi yang amat besar untuk jangka panjang? Ada yang nelpon. Halo, halo, selamat siang. Halo. Oke, putus ya. Kita lanjut lagi. Pandemi COVID-19 ini membuat startup begitu digemari. Apakah ini salah satu potensi yang amat besar untuk jangka panjang atau ini hanya sifatnya musiman saja? Habis COVID-19 maka habis juga bisnis ini.
Karena di sini nih bisa dibilang untuk bisnis kita jangka panjang ya Mbak ya. Kalau untuk masalah pandemi ini ya mungkin ini musibah buat kita, tapi ya pasti ada hikmahnya. Dari sini kita kayak yang lebih banyak mereka orderan makanan tuh jadi lebih banyak. Biasanya kan mereka beli sendiri gitu, jadi lebih banyak orderan yang ngantar-ngantar barang, beli-beli makanan, nah gitu situ. Nah, bisa diceritakan nggak nih pengalaman Mbak Ranti sendiri selama bekerja di Cjek ini, ojek online Cjek? Jadi awal saya masuk tuh dari semester 1 ya Mbak ya. Di situ tuh kenapa saya ingin masuk tuh pertama karena saya tuh susah banget yang namanya nginget jalan. Jadi gimana supaya saya nih bisa nginget jalan. Jadi saya paksain, saya beranikan ngojek gitu kan. Jadi dari situ saya ya harus bisa ngapal jalan karena saya bisa dibilang susah nginget. Nah, dari situ jadi sampai sekarang alhamdulillah udah ada perkembangan. Udah ada perkembangan. Udah bisa lah nginget jalan gitu. Karena udah ada pengalaman juga ya. Nah, itu tahun berapa tuh Mbak Ranti mulai join ini? Jadi saya mulai bergabung ini tahun 2018 sampai sekarang. Itu awal mulanya Mbak Ranti tahu aplikasi Cjek ini dari mana sih? Nah, itu saya dapat dari grup WhatsApp. Dari grup WhatsApp itu kan waktu masih jadi maba-mabanya, mahasiswa baru. Jadi nyari kegiatan nih, karena kosong banget. Kalau jadwal semester 1 kan banyak kosongnya. Jadi nyari kegiatan apa nih yang bisa bermanfaat, terus juga menghasilkan penghasilan ya. Terus buka-buka grup gitu, ada di situ orang nge-share. Di situ kayak bisa nih dicoba. Jadi saya coba, terus isinya juga perempuan semua karena sebelumnya sih ada niatan untuk masuk ke ojol lain. Tapi karena takut nanti dapat penumpang yang cowok, segan pula mau bawa gitu. Iya, segan ya. Nggak mungkin pula nanti yang penumpang cowoknya. Apalagi ntar mana tahu rem mendadak kali itu gimana ceritanya. Iya, jadi dari situ mulai beranikan. Terus gimana? Sudah mulai beranikan gabung di ojek online ini? Karena kan saya di sini bisa dibilang anak perantauan ya Mbak ya, nggak tahu jalan. Dari mana tuh Mbak? Saya dari Pelalawan. Dari Pelalawan. Jadi supaya nginget jalan-jalan kota nih gitu, saya beranikan di sini. Yaudah deh, sekalian kita nambah-nambah kawan. Nah gitu. Itu gimana sih cara untuk mengaktifkan aplikasi Cjeknya itu tuh kan yang setahu Sinta nih ada juga nih yang kayak isi saldo dulu. Nah ini gimana? Ya jadi kita juga ngisi saldo. Jadi dari isi saldo itu potongan buat kita, itu potongan untuk nanti para pihak Cjeknya. Jadi saldo itu dipotong untuk pihak Cjeknya. Misalnya nih kita dapat orderan 5.000. Itu dipotong sekitar 10%. Untuk pihak Cjeknya. Jadi pemotongan itu diambil dari isi saldo kita. Begitu. Nah, pernah nggak nih para kakak kan Cjek nih, apa ya tadi mau saya tanyakan lupa nih. Yaudah langsung saja lah kita tanya yang di sini ya. Apa saran Mbak Ranti sendiri jika ada kelompok milenial dan kaula muda yang ingin menggeluti bisnis ini? Saran saya sih gabung aja. Mumpung kita masih muda nih. Terus kan isinya kita bisa dibilang para milenial juga. Tapi di sini ternyata ini Mbak saya kasih info itu ada para ibu-ibu single parent itu juga ada, dan mereka semangat banget nih ngojek untuk ya memenuhi kebutuhannya. Jadi nggak hanya anak milenial, ibu-ibu nih di sini juga ramai. Mereka yang para driver. Begitu. Baiklah, buat teman-teman di rumah, Startup akan kembali lagi setelah yang satu ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap terus di Startup Riau.
Baiklah teman-teman, kita kembali lagi dan melanjutkan nih yang terakhir. Apa motivasi Mbak Ranti untuk para milenial? Nah, kalau untuk dari sayanya sendiri nih, mumpung kita masih muda, lakukan aja apa yang bisa kita lakukan, cobain aja mumpung masih muda. Gagal itu ya soal belakangan lah. Yang penting kita nyoba, cari pengalaman dulu di sini. Ya, Cari pengalaman. nyari pengalaman. Ya, kalau masalah gagal, kalau masalah ya nggak berhasil, ya itu nanti belakangan deh gitu Apalagi kan. kan ujian juga kan. Lagi kalau kita ini niatnya kerja gitu kan, niatnya nih kerja bantu orang gitu, karena kan kita juga orang nih, jadi bantu diri sendiri nih Iya, gitu. dan mana tahu ingin membawa teman-temannya juga bergabung juga bisa ya kan, Mbak. Baiklah. Oke, baiklah teman-teman, usai sudah perbincangan kita di sore ini, di siang ini, ya ampun. Saatnya startup pamit dulu. Untuk itu sebelum itu terima kasih kepada Mbak Ranti yang telah menyempatkan waktunya hadir di Startup Riau dan memperkenalkan si Jack kepada kita semua. Dan buat teman juga, terima kasih telah setia menonton si Jack Riau di siang ini. Baiklah, untuk itu jangan lupa saksikan Startup di minggu yang akan datang dengan tema yang lebih menarik lagi. Untuk itu saya Sita Semerza Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.